Oke. Pembelajaran mesin atau machine learning ini merupakan teknik yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data tanpa harus diprogram secara eksplisit. Ya. Dalam artian nanti komputer itu akan membuat model, ya. Komputer akan membuat model dari data yang dipelajari. Ya. Terus kemudian pembelajaran mesin ini merupakan cabang dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Tujuan utamanya dari pembelajaran mesin adalah untuk mempelajari pola, untuk melakukan prediksi terhadap data yang belum pernah dipelajari. Nah, sekarang pembelajaran mesin ini sebenarnya terinspirasi dari bagaimana manusia itu belajar, ya. Jadi kalau manusia kan belajar menggunakan data yang terbatas untuk mengetahui hal yang belum pernah dipelajarinya. Seperti kalau kita ingin belajar sebuah subjek, itu terus kemudian misalkan biologi atau sejarah gitu kan, ya. Atau bayi yang belajar untuk berjalan, belajar berbicara, ya, itu merupakan suatu proses pembelajaran juga. Nah, di komputer ini juga demikian, dia belajar sehingga dia menjadi otonom, mempunyai kemampuan untuk berlaku otomatis. Dia bisa melakukan hal-hal cerdas seperti memprediksi, mengklasifikasi, menebak itu objek apa, gambar apa, atau misalkan berlaku seperti dokter yang bisa mendeteksi penyakit dan lain sebagainya secara otomatis. Dia juga belajar dari data-data yang ada, namun yang berbeda adalah bentuknya matematis, ya. Konsep pembelajaran mesin ini berbeda dengan paradigma pemrograman tradisional. Jadi kalau teman-teman itu sudah mempelajari pemrograman tradisional, di mana dalam pemrograman tersebut kita membuat aturan sehingga ketika data masuk nanti outputnya itu sesuai dengan aturan yang sudah kita buat sebelumnya berupa coding, ya. Misalkan kalau ada data seperti ini gitu, kita membuat aturan yaitu berupa code if else atau if saja. If misalkan berat itu 2 kg dan warna adalah coklat, maka sampel atau data tersebut termasuk bebek. Nah, apabila lainnya input beratnya ternyata lebih besar dari 100 kg dan warnanya adalah putih, maka akan termasuk dia adalah sapi. Gitu. Nah, ini yang kita program dengan mudah, ya. Jadi ini namanya klasifikasi, mengklasifikasikan. Gitu. Ada data masuk, kita program sedemikian rupa, terus kita klasifikasikan. Nah, akan tetapi, ya, apabila data input itu semakin rumit, nah bagaimana nanti keputusan itu berlaku, ya. Klasifikasinya akan dikemanakan, gitu, ya. Misalkan kita mempunyai code, misalkan if berat sama dengan 1 kg dan warna adalah coklat, ya, maka bebek, gitu kan, ya. Termasuk dia adalah bebek. Kemudian apabila berat itu lebih besar dari 100 kg dan warnanya adalah putih, maka termasuk
sapi. Gitu. Nah, kemudian ada data masuk. Oh, ternyata ini warnanya adalah putih, gitu. Warnanya adalah putih. Tapi beratnya ya tidak lebih dari 100 kg juga, ya mungkin hanya 1 kg. Nah, dia termasuk yang mana, bebek atau sapi? Nah, itu tidak termasuk ya antara keduanya ini, ya jadi ya apa namanya tidak bisa diprediksi apakah outputnya bebek atau sapi. Nah, oleh sebab itu kita memerlukan model. Nah, model ini berasal dari model matematis yang kita bisa memberikan atau melatih komputer tersebut sehingga komputer tersebut dapat mengklasifikasi dari inputan data ini berdasarkan probabilitasnya. Nah, dalam pembelajaran mesin ini ya ada data masuk beserta jawabannya apa. Nah, itu dilatih di dalam pembelajaran mesin ini sehingga modelnya tadi itu akan mengkonstruksi sendiri parameter-parameternya dan lain sebagainya sehingga muncul aturan. Yang tadi kalau yang pemrograman tradisional, aturan itu kita bikin sendiri. Nah, kalau dalam pembelajaran mesin ini, aturannya itu output dari hasil pembelajaran mesin ini. Jadi, kita tidak mengcoding untuk if, else, dan sebagainya, tapi itu dikonstruksi sendiri oleh komputer melalui model. Itu yang namanya pembelajaran mesin. Nah, tahapan proses belajarnya. Pembelajaran baik pada mesin ataupun manusia dapat dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu pertama menyimpan data yang digunakan untuk menyimpan data yang akan dipelajari. Kemudian yang kedua adalah abstraksi, yaitu berupa proses pengubahan data menjadi representasi dan konsep yang lebih luas. Jadi abstraksi itu istilahnya adalah nanti ekstraksi ciri. Istilahnya itu ekstraksi ciri. Nah, nanti kita akan membahas lebih dalam bagaimana ekstraksi ciri itu berlangsung ya. Pada tahap abstraksi ini. Kemudian setelah abstraksi ada yang namanya generalisasi, yaitu mengubah representasi data menjadi pengetahuan. Nah, nanti peran inti dari pembelajaran mesin atau machine learning itu adalah pada tahap generalisasi ini, karena pada tahap itu model akan dikonstruksi, akan dibuat. Kemudian yang terakhir adalah melakukan evaluasi. Nah, kita perlu mengevaluasi ya sebagaimana bagus hasil belajar yang dilakukan oleh komputer. Maka sebab itu banyak bentuk-bentuk pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi proses pembelajaran. Nah, ini diagramnya, data masuk, abstraksi atau ekstraksi ciri, kemudian melakukan generalisasi, terakhir evaluasi, begitu seterusnya iterasi ini berlangsung. Jadi belajarnya itu berulang-ulang, data diinputkan, lakukan abstraksi, generalisasi, evaluasi, begitu seterusnya berputar begitu. Pada abstraksi, nah kita manusia kalau kita bisa mengenal itu adalah si A dan yang satu adalah si B. Gitu.
Dari mananya? Ya dari ciri-ciri, misalkan matanya, bentuk hidungnya, apa namanya, model rambutnya, ya, baju yang digunakan, itu adalah ciri-ciri. Nah, itu yang dinamakan dengan ekstraksi ciri atau pada abstraksi ini. Nah, kemudian nanti akan dihasilkan suatu dari ciri-ciri tersebut akan menjadi suatu inputan bagi model untuk melakukan generalisasi, sehingga bisa dilakukan evaluasi. Ya, sebagaimana apa namanya, bisa komputer bisa mengenali si A, si B, dan si C. Sebagaimana akuratkah mereka mengenali, yaitu nanti dilakukan pada tahap evaluasi ini. Nah, pembelajaran mesin ini berkaitan erat dengan pembelajaran manusia. Kita sebagai murid, kita setiap hari belajar ya menggunakan otak, yaitu digunakan sebagai penyimpanan data, yang mana komputer itu menggunakan hard disk, CPU, RAM, dan sebagainya. Misalkan bentuk abstraksi, ekstraksi cirinya pada manusia itu dilakukan secara hubungan pada neuron pada otak, pada komputer dilakukan melalui persamaan matematika, aturan, tree, graf, cluster, dan lain sebagainya. Kemudian hasil dari pembelajaran itu manusia hasil pembelajarannya tidak dapat dipindahkan antar manusia begitu saja. Misalkan seorang expert yang mengetahui atau dia spesialisasi dalam suatu bidang tertentu, mempunyai ilmu, tidak begitunya saja otaknya dipindahkan ke manusia yang lain untuk kemudian ditransfer atau dikopi memorinya terus dipindahkan ke manusia yang lain, dan manusia yang lain dapat serta-merta menjadi expert juga. Tidak bisa demikian. Ada yang namanya proses belajar. Akan tetapi pada komputer itu ada satu skema yang namanya transfer learning, yang nanti hasil pembelajaran pada komputer itu bisa dikopi ke model yang lain. Itu. Karena sifatnya matematis itu tadi. Oke, terus kemudian metode pembelajaran mesin itu ada beberapa, diantaranya adalah supervised learning, yaitu pembelajaran berdasarkan contoh yang sudah diberi label atau kategori. Biasa disebut model pembelajaran menggunakan guru. Jadi seperti ditunjukkan gitu, kalau ada murid dan ada guru, murid mempelajari dari gurunya, guru mengatakan bahwa misalkan dari beberapa citra atau gambar, guru, sebentar dia memberitahukan kepada muridnya ada beberapa gambar dihadirkan, ada gambar sapi atau misalkan gambar tadi bebek gitu kan ya. Dia menyebutkan ke muridnya bahwa ini adalah gambar sapi dan yang satunya adalah gambar bebek gitu. Sehingga muridnya akan mempelajari dan akan memorize, akan menghafal itu. Nah, itu berarti pembelajaran yang dituntun karena diberikan contoh oleh guru bahwa ini adalah contoh gambar sapi dan ini adalah contoh gambar bebek. Kemudian untuk unsupervised learning itu pembelajaran tanpa menggunakan contoh atau pembelajaran mandiri, yaitu sering digunakan dalam pengelompokan data. Jadi beda dengan tadi bahwa student atau murid tadi dibimbing oleh gurunya
gurunya mengajarkan bahwa ini adalah contoh gambar sapi dan contoh gambar bebek yang unsupervised, namanya juga unsupervised tanpa supervisi, maka murid disuruh untuk membedakan antara satu gambar dengan gambar yang lain dengan sendirinya, tanpa dia tahu bahwa itu adalah gambar namanya sapi atau namanya bebek. Jadi murid-murid akan memisahkan gambar tersebut berdasarkan cirinya. Ya, misalkan matanya, bentuk badannya, terus kemudian lingkungan di sekitarnya itu berbeda, itu dilihatnya, maka itu menjadi dua buah gambar yang berbeda. Jadi tanpa dibimbing oleh guru atau tanpa diberitahukan bahwa labelnya, namanya, bahwa itu adalah data apa. Kemudian reinforcement learning itu adalah proses pembelajaran dengan bantuan yang terbatas yang berupa hadiah dan hukuman. Jadi reinforcement learning ini seperti kalau bayi belajar berjalan atau bayi belajar sedang merangkak gitu kan ya. Untuk dia sampai bisa berjalan atau berdiri, tentunya butuh beberapa tahapan atau beberapa proses. Dia jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Nah, itu pembelajaran yang seperti itu yang dinamakan reinforcement learning, yang ketika dia jatuh, dia mendapatkan hukuman. Jadi hukumannya ini maksudnya kalau dalam komputasi ini pengurangan nilai. Gitu. Kalau misalkan dia mampu untuk melakukan kemajuan atau dia mulai ada kemajuan ke arah yang tujuannya, itu dikasih hadiah atau reward atau tambahan nilai. Nah, itu biasanya pada robot ya, pada robotika, ketika melatih robot itu berjalan, maka ada proses yang namanya reinforcement learning yang dia membutuhkan beberapa tahapan untuk belajar. Nah, jadi dikasih reward dan punishment ya, hadiah dan hukuman sampai dia belajar bagaimana berdiri yang baik. Dia bisa berdiri tanpa jatuh. Jadi ada proses seperti itu. Yang tadinya parameternya adalah random. Nah, gambarannya adalah seperti ini, yakni supervised learning. Nah, label itu dapat berupa kategori atau kelas. Ada data gambar citra manusia, ini kategorinya adalah manusia, ada citra berupa kuda, ini kategorinya adalah kuda. Berarti di sini supervised learning karena mesin atau komputer diberitahukan bahwa data ini termasuk dalam label human, manusia, yang data yang berikutnya ini termasuk dalam label kuda atau horse. Nah, contoh yang lainnya, label itu dapat berupa nilai atau juga berupa angka. Misalkan ada data, terus kemudian parameternya apa saja, parameternya lokasi, luas tanah, luas bangunan, jumlah kamar, dan seterusnya, yang nanti labelnya itu adalah harga, itu harga. Jadi ini yang biasa dinamakan dengan dependent variable, yang lainnya adalah independent variable. Jadi biasanya adalah tujuannya apa. Jadi harga itu menjadi tujuan, maka dianggap sebagai label. Nah, ini adalah contoh data. Nah, terus kemudian proses pembelajaran yang dilakukan oleh agen untuk mengoptimalkan hadiah dalam sebuah lingkungan tertentu yang tadi dinamakan dengan reinforcement learning. Jika agen melakukan action yang benar, maka akan mendapatkan hadiah. Ya.
Contohnya dalam game first person shooter atau permainan tembak-tembakan gitu kan ya, yang biasanya kita mainkan dalam game online seperti itu. Nah itu kan ada agent atau bot yang dia bisa bergerak ke sana kemari, bisa menembak lawan dan berlari menghindari lawan dan lain sebagainya. Itu hasil dari pembelajaran reinforcement learning, yang mana dalam proses pembelajarannya agen atau bot itu mendapatkan penalti ketika menembak temannya sendiri atau nilainya dikurangi. Agen juga dapat mendapatkan penalti apabila tertembak, nyawanya berkurang. Nah, kemudian agen juga akan memperoleh skor atau reward, mendapatkan reward jika menembak lawan. Maka agen akan belajar untuk menembak musuh sebanyak-banyaknya tanpa tertembak. Nah, proses reward dan punishment-nya itu tadi yang dinamakan dengan model pembelajaran reinforcement learning. Nah, tipe pembelajaran mesin itu ada 3 tipe, yaitu klasifikasi, regresi, dan clustering. Nah, klasifikasi itu merupakan proses prediksi label atau kelas pada sebuah data. Kelas atau label itu merupakan sekumpulan kategori yang nilainya sudah ditentukan, yaitu proses klasifikasi dilakukan dengan mempelajari sekumpulan data yang telah diketahui kelasnya. Data ini disebut dengan data label. Nah, tujuan klasifikasi adalah melabeli data baru yang belum ada kelasnya. Data ini disebut dengan data uji. Jadi ketika nanti model itu sudah dilatih dan selesai, maka dia disuruh menebak atau dia melakukan klasifikasi secara otomatis terhadap data yang belum pernah dipelajari sebelumnya, yang dinamakan dengan data uji. Klasifikasi ini merupakan salah satu contoh dari supervised learning. Nah, terus kemudian ada regresi, yaitu hampir sama dengan klasifikasi, hanya saja labelnya adalah berupa angka dan bukan kategori. Nah, tujuan dari regresi adalah memperkirakan nilai suatu variabel pada data. Jadi misalkan biasanya time series ini, jadi memprediksi harga saham ke depannya atau memprediksi pandemi COVID. Nah, itu kan time series itu. Nah, itu memperkirakan nilai suatu variabel pada data. Estimasi harga rumah di Malang atau harga rumah di mana Indonesia gitu ya, dia melihat ke depannya itu bagaimana. Bukannya estimasinya misalkan tahun 2030 nanti kira-kira harga rumah di Malang itu seberapa besar gitu ya. Jadi itu juga suatu proses ya, pembelajaran mesin ya, karena di model tersebut mempelajari berdasarkan data-data yang lalu-lalu atau pengalaman yang lalu untuk dilatih dalam model. Regresi ini juga merupakan supervised learning ya. Nah, ada beberapa metode regresi yang ada di mata kuliah metode numerik ya. Meskipun itu bukan pembelajaran mesin, bukan machine learning. Nah, dalam kuliah kita nanti akan menggunakan metode machine learning untuk melakukan regresi. Jadi intinya ya, machine learning itu nanti belajar berdasarkan data. Jadi istilah Inggrisnya itu data driven learning. Ya. Terus kemudian clustering. Ya. Berbeda dengan klasifikasi dan regresi,
Berbeda dengan klasifikasi dan regresi, clustering tidak memerlukan label pada data latih. Tujuan utama dari clustering adalah mengelompokkan data. Data yang mirip akan dikelompokkan pada cluster yang sama. Jadi beda dengan tadi yang klasifikasi dan regresi, itu termasuk supervised learning yang membutuhkan label. Ini clustering tidak pakai label. Jadi dia hanya sekedar mengelompokkan. Jadi beberapa cluster berdasarkan kedekatan dan kejauhan ciri-cirinya. Ya. Tentunya ciri-ciri tadi itu ya secara matematis. Nah, seperti ini. Nah, ini clustering ini. Jadi misalkan pengelompokan bunga iris ya. Ini berdasarkan apa? Ciri-cirinya atau karakteristiknya itu bagaimana? Karakteristiknya lebih dekat yang mana? Yang lebih dekat dikelompokkan sendiri, yang jauh dikelompokkan berbeda. Itu adalah yang dilakukan oleh clustering. Tapi kita tidak tahu apa nama atau label dari sekumpulan data yang ada di cluster ini apa gitu. Nah itu apa namanya yang dinamakan dengan clustering. Oke. Beberapa aplikasinya tentunya sudah banyak sekali ya, mobil otonom, misalkan Google Translate, Google Search, robot, gitu. Banyak sekali, ya. YouTube, gitu. Beberapa diantaranya adalah game Dota 2 dari OpenAI, ini yang kemarin melakukan rekor kemenangan, yaitu menang 7.215 permainan melawan manusia dalam 3 hari. Mereka menggunakan konsep reinforcement learning untuk melatih bot Dota 2 itu ya, sampai beberapa pengalaman melawan manusia dilakukan hingga mengalahkan pemain-pemain top. Oke. Jadi belajar berdasarkan data dan menggunakan reinforcement learning itu bisa sampai pada mengalahkan pemain top. Oke. Semakin banyak data, semakin sering mesin berlatih, maka akan semakin pintar. Nah, aplikasi pembelajaran mesin lainnya, misalkan penawaran produk di toko online. Nah, kalau kita berselancar ke toko online gitu kan, biasa sering mendapatkan rekomendasi barang-barang yang kita suka atau sering kita cari. Nah, bagaimana komputer atau server tersebut bisa tahu? Dia tahu ya dari hasil belajar berdasarkan data itu. Jadi modelnya sudah machine learningnya sudah belajar. Oke, terus kemudian saya lanjutkan aplikasi yang lainnya itu seperti CarFit, yaitu mendeteksi getaran mobil untuk memprediksi kerusakan. Nah, ini mobilnya secara otomatis dia akan mendeteksi getaran sehingga diketahui karakteristiknya ketika mobil tersebut sedang rusak ataukah sedang betul gitu kan, tidak rusak. Nanti secara otomatis bisa deteksi. Oke, tadi yang telah kita paparkan yaitu pembelajaran mesin itu ada beberapa, supervised learning atau pembelajaran yang terawasi yang isinya ada klasifikasi atau prediksi atau ramalan ya.
Terus kemudian pembelajaran tanpa pengawasan atau unsupervised learning, yang itu melakukan analisa asosiasi, terus pengelompokan atau apa clustering. Terus kemudian untuk tahapan dari pembelajaran mesin itu ada pemrosesan awal, yaitu data mentah itu nanti harus diproses demikian rupa, namanya pre-processing. Terus kemudian bisa dilakukan peringkasan data, ya, atau reduksi dimensi. Terus kemudian pembelajaran mesin itu sendiri, kemudian terkait dengan model yang akan dilatih, itu ada beberapa parameternya yang nanti kita bisa tune gitu ya, algoritmanya itu. Terus kemudian kita bandingkan dari beberapa model machine learning yang ada, mana yang lebih baik, mana yang kurang baik, gitu. Seperti itu. Nah, biasanya secara kerjanya itu seperti itu. Ini adalah beberapa resource dataset. Jadi kita sudah memasuki era big data, yang mana kita dapat dengan mudah mendapatkan data baik dari internet ataupun dari sensor, kamera, video dan lain sebagainya. Atau YouTube itu pun juga data video yang ada di yang ada di servernya sana ya. Google Image juga itu berupa dataset image. Nah, kalau mau mempelajari, ada beberapa repository dataset yang bisa kita gunakan untuk belajar machine learning. Nah, ini beberapa diantaranya bisa nanti dicari sendiri ya di UCI ya, repository. Ini adalah beberapa jurnal atau paper yang bisa dipelajari untuk mengetahui sekiranya perkembangan saat ini machine learning itu sudah sampai di mana. Jadi ketika kita nanti mau skripsi ataukah nanti kita ingin menjadi peneliti ataukah seorang engineer di bidang machine learning ini, ya tentunya harus sering-sering membaca jurnal atau paper yang menyajikan teknik-teknik terkini tentang machine learning. Nah, ini adalah konferensi-konferensi akademik, industri dan peneliti yang membahas tentang machine learning, perkembangan terkininya, ya. Ada ICML, ECML, NIPS dan seterusnya.